AST-1701 dia bertunangan dengan orang lain, gua bulan air. Senior, tolong katakan itu. Selama itu dalam kemampuan saya tidak akan pernah menolak. King Sui berkata segera. Yer adalah anak yang malang. Saya harap Anda bisa memperlakukannya dengan baik. Wanita tua itu memandang King Sui dengan serius. Pernyataan itu sungguh-sungguh tetapi juga tidak mengandung rasa kaku, sehingga tidak akan menimbulkan kegelisahan. King Sui merasa bertentangan hari ini tentang mencium King Hanye dengan kacau. Saat dia tiba di sini, dia tiba-tiba memutuskan sesuatu dengan King Hanye. Segalanya tampak telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya. King Sui pasti tahu bahwa itu bukan rencana yang disengaja dengan segala sesuatu yang kebetulan. Yang paling penting, wanita tua itu cukup kuat untuk melihat konstitusinya dalam satu pandangan. Seperti yang dia katakan, King Hanye dan dia sangat cocok untuk bersama. Dalam keadaan normal, rintangan apapun hampir tidak dapat mencegahnya begitu mereka bertemu. Konstitusi itu sendiri bagi mereka berdua adalah godaan terbesar terhadap satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yakinlah, senior, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan apapun menyakiti YR. King Sui berkata dengan wajah lurus. Saya percaya kamu. Meskipun saya sudah menjadi wanita tua, saya masih yakin dengan penilaian saya. Ditambah lagi, YR, gadis ini telah memikirkanmu. Tuan, apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak takut aku digoda? Tolong jangan katakan itu. King hanya menyela wanita tua itu dengan malu-malu. Lagi pula, gadis-gadis itu sensitif. Baiklah, aku akan berhenti bicara. Wanita tua itu rupanya sedang berada di atas bulan. Sangat menyenangkan untuk melihat cara King Hanye yang anggun. Sangat jarang melihatnya bertingkah seperti ini. Dia hanya akan bersikap seperti ini di depan pria yang disukainya. King Sui, bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh tentang bunga dan tanamanku? Wanita tua itu mengalihkan topiknya, menunjuk ke sebuah taman di dekatnya. King Sui tersenyum setelah melihat sekeliling. Faktanya, dia memperhatikan situasi saat dia melangkah ke tempat ini. Wanita tua itu seharusnya menjadi ahli formasi. Tampilan di sini adalah formasi. Selanjutnya, itu adalah formasi berlapis. Orientasi 8 trigram ke segala arah, mekar ke arah selatan. Ada gerbang kehidupan dan kematian. Wanita tua, halaman ini adalah gerbang kematian. Namun, ada formasi unik lain di dalamnya. King Sui berkata perlahan, mengamati sekeliling. Ada metode untuk memecahkan kode itu. Wanita tua terus tersenyum pada King Sui. Apakah ini seharusnya sulit? Bayangan King Sui melintas sekaligus. Sekilas, dia menghancurkan beberapa tanaman. Dia bergerak cepat dan alami dan segera, dia kembali ke posisi semula dalam urutan metodis. King Sui tahu bahwa wanita tua itu memiliki pemikiran yang sedikit berbeda sebelumnya. Mungkin karena dia atau tubuh 9 yang, atau yang lain, akan ada pertempuran saat ini. King Sui merasa bahwa wanita tua itu tidak mudah untuk menghadapi kekuatannya saat ini. Dia tidak yakin tapi dia yakin dia bisa lolos tanpa cedera. Itu hanya asumsi. Tidak buruk. Mengejutkan bahwa Anda juga seorang ahli formasi yang hebat, wanita tua tercengang. Tidak banyak yang tahu bahwa King Sui menguasai formasi di sini. King Sui belum pernah melihat orang dengan pencapaian lebih besar dalam formasi sampai saat ini. Bahkan pencapaian wanita tua di depannya adalah permainan anak-anak dalam formasi dibandingkan dengan King Sui. Itu tidak terlalu bagus. Saya memiliki kombinasi formasi maze dan formasi pembunuhan di sini. Kami bisa mempelajarinya jika Anda tertarik. Itu tidak buruk. King Sui mengeluarkan gulungan gambar. Tentu, aku paling suka formasi. Sayangnya, saya tidak berbakat. Petik 2. Mereka bertiga menuju ke sebuah ruangan di dekatnya sambil berbicara. King hanya tidak banyak bicara. Sebagian besar waktu, King Sui dan wanita tua itu berbicara. Wanita tua itu tampak mengelak dan lemah seolah-olah tiupan angin bisa membuatnya jatuh. Namun, hanya mereka yang akrab yang tahu betapa mengintimidasi dan kuat kekuatannya. Itu tidak terlalu luas namun ada sedikit kekosongan di ruang tamu karena kelangkaan furnitur yang dipajang. Wanita tua itu jarang dikunjungi tamu. Bukan karena mereka tidak mau, tapi wanita tua itu tidak mau menerima interupsi. Oleh karena itu, bahkan tidak ada satu pun pelayan. Hanya King Hanye yang bisa memiliki akses gratis di tempat ini. King Hanye merebus sepoci teh dan mengisi cangkir untuk mereka bertiga. Wanita tua itu menjadi lebih puas saat dia mengamati King Sui. Dia senang untuk King Hanye. King Sui, sekarang saya tidak menganggap Anda sebagai orang luar, saya berharap Anda bisa membuat diri Anda sendiri di rumah. Kamu seperti anakku, dia adalah pewarisku di hatiku.
Istana Dragon Wolf tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan YR. King Sui mengerti arti kata-katanya. Dia juga merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Yang terpenting, King Sui menyadari bahwa dia sangat menghargai ikatan keluarga. Untuk dapat memprioritaskan cinta keluarga pada usia ini, King Sui sangat mengaguminya dan menghormati wanita tua ini karena alasan itu. Kamu adalah penguasa YR, jadi kamu adalah seniorku. King Sui tersenyum pada wanita tua itu. Ho ho, ya. Akhirnya tenang di istana Dragon Wolf sekarang. King Sui, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku sudah menjodohkan YR dengan seseorang. Menguasai. King Sui terkejut dan menatap wanita tua itu saat dia memberi isyarat tangan untuk menghentikan King Hanye berbicara. Dia melanjutkan, kamu tidak tahu ini. Saya putus asa dan terpaksa melakukannya. Itu hanya langkah yang tertunda dan sayangnya, tidak ada solusi selama ini. Saya berjanji akan siap dalam 10 tahun dan sekarang sudah lebih dari 8 tahun. Senior, kekuatan mana yang membuatmu berkompromi? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Gua bulan air. Ini gua bulan air. King hanya berteriak keheranan, menatap wanita tua itu. King Sui mengerutkan kening saat dia melihat wanita tua itu, lalu pada King Hanye, gua Watermoon pasti sangat kuat kalau begitu. Tidak hanya mereka yang kuat, kami jauh di belakang mereka dan kesenjangannya sangat besar. Wanita tua menghela nafas. Senior, saya tidak mengerti. Jika mereka begitu kuat, mengapa mereka harus menunggu selama 10 tahun? King Sui berpikir itu tidak biasa untuk memiliki janji 10 tahun jika kekuatan itu tangguh dan mengagumi King hanya pada saat yang sama. Mereka tahu tentang konstitusi Ye petik terbalik R dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, jika teknik warisan mereka, gerakan Wave Moon yang dipraktikkan hingga lapisan ke-8 bawah, itu akan dianggap yang terbesar dan paling tidak kaku. Jika saya tidak salah, penguasa Gua Bulan Air bisa berlatih hingga lapisan ke-8 dalam 10 tahun. Itu sebabnya dia bisa menunggu. Kata wanita tua itu setelah merenung. King hanya tampak kesal. Dia tahu kekuatan Watermoon Cavern tidak bisa dihalangi oleh istana Dragon Wolf. Perbedaannya terlalu lebar. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat King Sui juga memperhatikannya. Dia tidak tampak terlalu khawatir saat dia tersenyum lembut. Ini menenangkan hatinya secara substansial. Senior, saya ingin mengetahui kekuatan Gua Watermoon secara detail. Jawab King Sui setelah beberapa saat. Saya punya beberapa berita di sini tapi itu belum selesai. AST 1702 pil yin yang tidak terkendali. Tolong beritahu saya, senior. King Sui dengan jujur ingin tahu. Sangat. Saya akan memberitahu Anda bahkan jika Anda tidak bertanya. Penguasa Gua Bulan Air adalah naga emas yang telah mencapai Dao, suku naga yang sebenarnya. Secara kebetulan, dia menelan Golden Turtle Crimson Pellet dan karenanya mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia ingin menikahi YR karena dia menemukan tubuh 9 yin-nya. King Sui tahu tentang pelet Crimson penyu emas. Penyu emas adalah spesies penyu mistis di alam. Mereka mirip dengan babi harta karun emas dan pada dasarnya tidak berbahaya, namun, pada saat yang sama, mereka hampir tidak dapat dilukai. Penyu emas, terutama yang berusia lebih dari 10.000 tahun, akan menghasilkan pelet emas. Ini adalah hasil kondensasi pengaruh spiritual dari surga dan bumi, dikombinasikan dengan esensi kura-kura emas itu sendiri. Itu adalah yang terkuat dan paling terkonsentrasi. Dengan demikian, itu dianggap sebagai harta paling berharga bagi manusia dan binatang iblis emas. Seperti yang dikatakan wanita tua itu sebelumnya, penguasa Gua Bulan Air ingin menikahi King hanya untuk tubuh 9 yin-nya. Penguasa Gua Bulan Air adalah yang terkuat dan yang memiliki yang paling banyak, sedangkan tubuh 9 yin memiliki yin paling banyak. Ketika yin yang bergabung, kekuatan dan kelembutan digabungkan, menciptakan peluang probabilitas yang sangat tinggi baginya untuk mencapai alam yang sama sekali baru. Secara alami, sangat berbahaya untuk melakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan menunggu selama 10 tahun. Semakin besar risikonya, semakin besar manfaatnya. Itu berlaku dalam banyak situasi. Dalam hal ini, dia mungkin mempertaruhkan nyawanya sendiri. Namun demikian, tidak ada akhir untuk keserakahan orang. Mereka tidak pernah puas dan ada terlalu banyak dari mereka yang tidak tahu kapan harus berhenti dan kehilangan nyawa karena itu. Sayangnya, tidak ada yang mampu memprediksi masa depan di dunia ini. Oleh karena itu tak terelakkan. Meski begitu, para penjudi itu gila dalam arti mereka bisa habis-habisan dalam meraih harapan sekecil apapun. Mereka akan berhasil atau mati mencoba. Wanita tua itu tidak menyatakan kekuatan orang itu dengan jelas, tapi King Sui tahu. Jika bahkan wanita tua yang cakap tidak bisa menolak Watermoon Cavern Lord ini,
maka kekuatannya pasti sangat membingungkan. Setelah penguasa Gua Bulan Air, yang terkuat adalah dua penjaga. Mereka berasal dari darah naga tak terlihat kuno yang menguasai metode menyembunyikan diri. Tidak hanya mereka bisa menyembunyikan bayangan mereka, mereka juga bisa menyembunyikan bau dan indera spiritual mereka, sehingga sulit untuk melacak mereka bahkan bagi mereka yang lebih kuat. Mereka adalah Raja Kegelapan, berjalan dan menari dalam bayang-bayang. Pembunuhan mereka murni keahlian. King Sui tahu ada banyak suku mistis di dunia ini dan bahwa naga tak terlihat adalah suku kuno. Mereka memiliki garis keturunan yang membanggakan dan bakat yang luar biasa. Mereka ditakdirkan untuk lebih cemerlang dari pria biasa saat mereka tumbuh dewasa. Bagaimanapun, King Sui mengingat kemampuan kesadaran dan nalurinya yang terkuat. Dia tidak yakin apakah dia bisa memanfaatkannya untuk melacak keberadaan lawan. Jika dia bisa maka dia tidak akan diancam oleh naga tak terlihat. Banyak orang takut pada naga tak terlihat. Mereka hidup dalam kegelapan. Mereka bisa muncul entah dari mana dan memberi Anda pukulan mematikan kapan saja. Untuk bisa menyerang adalah kebanggaan mereka. Mereka akan berusaha untuk mencapai tujuan mereka dengan segala cara. Naga tak terlihat tidak banyak. Kebanyakan orang belum pernah bertemu mereka dan hanya sedikit yang mengetahui keberadaan mereka. Namun, mereka terkenal di antara para pejuang yang kuat, karena mereka sendiri menempati peringkat tinggi dalam daftar entitas yang kuat. Ada juga 18 Raja Gua yang berasal dari berbagai suku. Tetap saja, mungkin untuk melacak asal-usul mereka berdasarkan garis keturunan mereka. Mereka memiliki ceruk yang berbeda, prajurit yang lebih kuat yang kalah di tangan mereka dapat ditemukan di mana-mana. Petik 2. Wanita tua itu tidak banyak bicara tetapi sangat informatif bagi King Sui. Dia telah mendengarkan dengan amas sampai wanita tua itu berhenti, lalu dia bertanya, apakah mereka datang ke istana Dragon Wolf di tengah jalan? Tidak. Apakah mereka tidak khawatir bahwa YR akan bertemu dengan pria yang disukainya? King Sui bertanya, cekikikan. Apakah kamu pikir setiap pria di dunia ini seperti kamu? Penguasa Gua Bulan Air bukanlah manusia biasa. Dia tahu tentang tubuh 9 yin. Karena tidak banyak orang yang memiliki konstitusi seperti itu, dia tidak khawatir. Faktanya, saya khawatir Ye petik terbalik R akan melajang selamanya. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Wajah King hanya memerah. Ekspresinya yang setengah senang dan setengah malu, dan mata penuh kasih itu menghangatkan hati King Sui. King hanya berkedip diam-diam saat dia melihat perilaku King Sui. Penampilannya yang imut dan genit hampir membuat King Sui kehilangan kendali. Dia tidak bisa berperilaku buruk ketika wanita tua itu ada di sekitar. Dia hanya tidak mengharapkan tindakan berani King Hanyai. Dia akan membalas dendam setelahnya. King Sui agak khawatir. Namun, masih ada 1 tahun lagi. Lebih dari 1 tahun asalkan tidak ada hal lain yang muncul. Jika Watermoon Cavern Lord memajukan waktu, maka dia tidak punya pilihan. King Sui sedang merenungkan saat wanita tua itu perlahan melontarkan kata-kata ini sambil tersenyum. King Sui, saya dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda tetapi peningkatan praktis tergantung pada keberuntungan Anda sendiri. Bisa. King Sui tidak menaruh banyak harapan pada tawaran wanita tua itu. Dia memahami tubuhnya sendiri, jadi dia tidak berharap terlalu berlebihan. Saya pernah mendapat sepasang pil Yin Yang. Apakah Anda tahu alasan di balik peningkatan kekuatan Ye petik terbalik R yang cepat? Itu karena dia mengkonsumsi pil benar Yin ekstrim. Ada lagi pil yang benar yang ekstrim. Ini adalah takdir pertemuan bagi kita untuk berada di sini hari ini. Saya akan memberikannya kepada Anda, hanya Anda yang bisa mengeluarkan efek terbesarnya. Saat berbicara, dia mengeluarkan peti keabu-abuan yang tanggal dan tanpa hiasan. Itu sebesar kepalan tangan, ditutupi oleh jejak usia dan ditandai dengan beberapa pola kuno. Itu tidak menarik. Namun, itu terasa berat. King Sui mengamati ekspresi tenang wanita tua itu. Sambil senang, dia menerima peti itu dan menjawab, junior tidak akan terlalu formal kalau begitu. Anggota keluarga tidak boleh terlalu formal satu sama lain. Wanita tua itu tersenyum, mengisyaratkan King Sui untuk membukanya. Saat King Sui membukanya dengan lembut, matanya langsung menyala. Awan sisa klorin emas berputar di dada. Ada 2 alur dan hanya 1 yang memiliki pil emas di dalamnya. Itu berkilau dengan kilau emas, tampak murni dan mempesona. Alur lain kosong. Aliran aroma yang tidak terlalu aromatik terpancar. Itu adalah bau yang samar dan menyenangkan dengan sedikit pengaruh spiritual. King Sui tahu bahwa sisa klorin adalah untuk menjaga pengaruh spiritual dari pil agar tidak bocor. Barang bagus. Sebuah harta karun. Harta yang mutlak. Mengangkat kepalanya, King Sui mengulanginya dengan lembut, senior, barang ini terlalu berharga. Wanita tua itu melambai,
pedang diberikan kepada seorang pahlawan. Bunga diberikan untuk kecantikan. Tidak banyak yang bisa memenuhi item ini kecuali kamu. Petik 2. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu formal dan menerimanya. Wanita tua itu naik ke atas setelah menjelaskan metode penggunaan pil yang benar yang ekstrim dan mengatakan sesuatu yang tidak penting. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa itu adalah waktu yang sangat lama. King Sui dan King hanya meninggalkan halaman setelah wanita tua itu naik ke atas. King hanya tinggal di sekitarnya. Dia memiliki tempat tinggal di tempat paling mewah sebagai nyonya. Namun, dia biasanya tinggal di halaman dekat dengan wanita tua itu. Dia bisa bermeditasi di sini karena terpencil dan sunyi. King Sui, aku tidak menyembunyikannya darimu. Saya benar-benar tidak tahu masalah ini, dia mengacu pada pertunangan dengan penguasa Gua Watermoon. Aku tidak menyalahkanmu. Anda adalah wanita saya sekarang dan tidak ada yang bisa bermimpi membawa Anda pergi. King Sui menggenggam tangan King Hanye dengan erat. Dia tidak akan begitu picik dan menyalahkannya. Lebih jauh lagi, dia bukan orang yang harus disalahkan ketika dia bahkan tidak mengetahuinya. Aku tidak menyalahkanmu. Apakah Anda pikir saya serendah itu? King Sui menyeretnya ke halaman rumahnya. Kamu sangat baik. Aku tidak baik. Seolah-olah aku berada di api penyucian sekarang. Anda harus menyelamatkan saya. King Sui menekannya ke sofa begitu mereka melangkah ke ruang tamu. Ah, jangan ganggu aku. Bagaimana aku akan menggertakmu? Anda hampir membuat saya terbunuh sekarang. Tuanmu ada di sekitar. Jika saya tidak bisa mengendalikan diri, dia akan membunuh saya. Kamu baru saja mengatakan kamu tidak picik. Bagaimana bisa? Siapa yang memintamu begitu memikat? Biarkan aku menciummu, oke. King Sui berada di atas tubuh lemah King Hanye. Sofanya cukup besar dan tidak terlalu ramai. Wajahnya yang menawan, tak tertandingi, dan cantik ada di depan. Hidungnya yang halus dan tinggi sangat bagus dan indah. Uap pudar menutupi matanya yang cerah dan cantik. Bibirnya yang mungil, lembab, dan merah cemberut dan membentuk lekukan yang menawan. Tidak baik. Kamu tidak bisa mengatakan tidak. King Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibir halus dan lembut itu. Jangan meminta lebih dari yang bisa kamu dapatkan. King hanya berkata dengan menggoda. King Sui mencium mata, hidung, dagu, dan lehernya. Saat dia bergerak ke bawah, King hanya memegangi kepalanya. Ini tidak nyaman bagiku, berhenti menggodaku. King hanya berkata, dengan lembut terengah-engah. King Sui terdiam beberapa saat, lalu membenamkan wajahnya ke pegunungan yang gagah itu sekaligus, menggosok dengan kuat. Pakaian King hanya sangat tipis. Dia bisa merasakan reaksi di puncaknya secara instan. King hanya memasukkan tangannya ke rambut King Sui sambil terengah-engah. Tangan King Sui tidak melambat saat dia tanpa henti meraba-raba bola salju yang menggairahkan itu. Di seberang kain tipis, King Sui mengisap dan dengan lembut menggigit puncaknya sekali. King hanya menggigil sesaat dan memaksa kepala King Sui berhenti. Dia berkata dengan nada memohon, King Sui, konstitusimu adalah musuh bebuyutanku. Aku tidak bisa menolakmu, tapi aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Apakah kamu khawatir tubuhku tidak bisa menerimanya? King Sui memandang wanita malas dan menggoda ini. Tentu saja tidak. Dengarkan aku sekali saja. King hanya menyentuh wajahnya. Bisikan lembut itu membuat King Sui memulai putaran cumbuan lagi. Karena penghalang pakaian tidak bisa lagi memuaskannya, dia memasukkan tangannya ke bawah dan meraih pasangan yang hangat dan halus itu. Menyebabkan King hanya mengerang pelan. King Sui merasakan ini dalam mimpinya sebelumnya, meskipun sudah lama sekali. Tidak peduli seberapa realistis mimpi itu tidak berdampak seperti kenyataan. Ditambah lagi, dia masih membara dengan keinginan setelah sekian lama meskipun King hanya sudah menjadi istrinya. Tiba-tiba, King hanya mendorong King Sui menjauh dan duduk tegak. Dia meraih kedua tangannya untuk membuatnya berhenti, lalu dia menggelengkan kepalanya. King Sui merasakan keinginannya yang besar hari ini dan tersenyum tak berdaya. Apakah aku agak ekstrim hari ini? Aku menyukaimu seperti ini. Mantan kamu menyebalkan. Petik 2. King Sui tidak yakin apakah perlawanannya telah memburuk atau wanita di depannya menjadi lebih memikat. Konstitusi King Sui adalah musuh bebuyutannya. Itu sama untuk konstitusi King Hanye juga. Sulit bagi mereka untuk menghindari perselingkuhan hingga hari ini. AST 1703 perasaan rumah, kehangatan. King Sui menduga bahwa King hanya khawatir tentang bahaya saat ini. Tentu saja, dia bisa merasa takut juga. Terlebih lagi seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya tidak akan bisa mengambil tindakan segera, bahkan jika dia bertemu dengan pria yang dia sukai. Manusia di dunia ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan, masalah antara pria dan wanita sangat diperlukan untuk kehidupan.
Namun, itu tidak semua berputar di sekitarnya. Hal ini adalah bumbu kehidupan yang sangat diperlukan. Tentu saja, manusia menggunakan metode yang sama untuk melakukan reproduksi. King Sui juga tahu mengapa King hanya mengatakan bahwa dia menjijikkan di masa lalu. Saat itu, ketika dikatakan bahwa dia tidak dapat diganggu dengannya, orang lain dapat mengatakan bahwa dia menghindarinya. Untuk seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, apalagi yang telah mengambil inisiatif, itu adalah pukulan besar. Apakah kamu marah padaku atas apa yang telah aku lakukan di masa lalu? King Sui dan King hanya duduk bersebelahan di sofa, terlihat jauh lebih tenang sekarang. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu fisik antara satu sama lain, berciuman dan berpelukan dapat membantu meredakan perasaan mereka. Mereka tidak selalu hanya berfungsi untuk menambahkan bahan bakar ke api. Jika kamu adalah salah satu dari pria sembrono itu, tidak mungkin aku akan menyukaimu. King hanya tersenyum dan berkata, kamu sangat mempercayaiku. Aku mungkin munafik, bermain keras untuk mendapatkanmu suatu hari nanti. King Sui terkekeh ketika dia melihat wanita cantik ini. Jika memang begitu, aku akan menerimanya. Berapa lama kamu akan terus melakukannya? Apakah kamu yakin akan dapat menemukanku? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana berbohong, belum mencoba menemukan saya meskipun telah berada di sini selama bertahun-tahun. King hanya terdengar sangat senang. Yer, King Sui sebelumnya juga memanggilnya Ye petik terbalik R ketika lelaki tua itu ada, seperti yang dilakukan lelaki tua itu. Namun, itu membuat mereka merasa sangat dekat ketika dia menyapanya dengan cara ini ketika hanya ada mereka berdua. King hanya merasa sangat hangat di dalam. Selain tuannya, sekarang ada satu orang lagi yang dia sayangi. King hanya mengangkat kepalanya dan tersenyum menawan saat dia melihat ke arah King Sui. Kamu iblis wanita. Dengan wanita sepertimu, umurku akan dipersingkat setidaknya 10 tahun. King Sui mengulurkan tangannya untuk mencubit hidungnya yang tegak. Apakah kamu menyesalinya? King hanya tersenyum. Pujian, seperti itu dari seorang pria masih sangat efektif pada wanita. Bagaimana mungkin? Aku akan dengan senang hati menerima kematian di tangan seorang wanita cantik. Aku bahkan rela dicabut 100 tahun dari umurku, apalagi 10 tahun. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu. Aku ingin kamu baik-baik saja. King hanya menyandarkan kepalanya di bahu King Sui. King Sui tidak tinggal lama. Dia masih harus kembali ke Yi Jiange. Selain itu, dia ingin menikmati kehidupan keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, King Sui kembali sebelum hari gelap. Tidak ada kata terlambat untuk menikmati makanan enak, dan hal-hal baik harus perlahan-lahan diapresiasi. King Sui tidak begitu cemas karena masih ada banyak peluang di masa depan. Selain itu, selama perjalanan ini, dia mendapatkan pil yang benar yang ekstrim. Ini juga merupakan keuntungan yang mengejutkan, yang sangat luar biasa. King Sui memikirkan nasib. Biasanya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dapat digambarkan sebagai takdir. Dalam fatalisme, pertemuan antara orang-orang semuanya ditakdirkan dan akan selalu ada kemungkinan hubungan yang terbentuk antara orang-orang, atau antara orang-orang dan benda-benda. Pada saat King Sui kembali ke istana matahari terbenam, hari sudah malam. King Sui memiliki cara rahasia baru untuk kembali tanpa diketahui. Setelah lapisan ke-9 dari alam Valet Jade Immortal dibuka, perubahan pada energi roh menyebabkan King Sui membuat penemuan yang menakjubkan. Dia sekarang bisa menggunakan 9 langkah benua di dalam air. Saat memasuki kamar Yi Jiange, dia memperhatikan bahwa dia sendirian. Yi Jiange sekarang seperti orang biasa, dan dengan demikian tidak perlu nyonya istana matahari terbenam atau Muyun Qingge berada di sisinya sepanjang waktu. Namun, keduanya juga tinggal di tempat ini. Ketika Yi Jiange melihat bahwa King Sui telah kembali, dia tersenyum bahagia. Meskipun dia belum mengatakannya, tapi dia masih sedikit khawatir ketika King Sui menuju ke istana Dragon Wolf. Dia sekarang merasa nyaman melihat bahwa King Sui telah kembali. Kamu kembali. Yi Jiange menggendong anak mereka dan berjalan ke King Sui. Anak kecil itu baru saja terbangun tepat sebelum King Sui kembali. Anak itu masih sangat muda dan pada dasarnya akan tidur sepanjang hari. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, anak-anak yang semuda ini jarang digendong karena perawakan mereka yang lemah. Namun, situasinya berbeda di dunia ini, gen yang luar biasa di sini memberi anak itu tubuh yang sangat kuat. King Sui memeluk Yi Jiange dengan anak di antara mereka. Namun, Yi Jiange menarik napas dan berkata, Anda memiliki aroma King hanya pada Anda. Wajah King Sui memerah, kami tidak melakukan apa-apa. Baru setelah mengatakan ini King Sui menyadari bahwa dia telah membiarkan kucing itu keluar dari tas. Dengan itu, akan lebih sulit bagi Yi Jiange untuk mempercayainya sekarang. Namun,
Setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa bahwa ada kebutuhan baginya untuk memberitahu orang lain tentang hubungan antara dirinya dan King Hanyai. Saat ini, apakah dia mengangkat batu dan bersiap-siap untuk menghancurkan kakinya sendiri? Ye Jiange melihat ekspresi King Sui dan tidak bisa menahan senyumnya. Apa yang ingin kamu lakukan? King Sui tersenyum canggung. Jiange, aku selalu merasa bahwa aku pendiam, gagal menghargai kebahagiaan yang aku miliki. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di posisiku? Terkadang, aku benar-benar merasa kehilangan dan sangat membenci diriku sendiri. Petik 2. Ye Jiange menyandarkan dahinya ke dahi King Sui dan berkata, King Sui, kamu telah memberiku banyak hal. Lihatlah siu petik terbalik R. Ini adalah anak kita. Dia telah menghubungkan kita berdua bersama-sama. King Sui tidak bisa benar-benar mengerti apa yang coba disiratkan oleh Ye Jiange. Dia menundukkan kepalanya dan menatap mata murni anak kecil itu yang seperti kristal. Anak itu sangat mirip Ye Jiange dan cantik, seperti perempuan. King Sui, kamu tidak harus bertingkah seperti ini. Kita semua mengerti. Terlebih lagi, aku masih memutuskan untuk menjadi suami dan istri denganmu meskipun mengetahui bahwa kamu memiliki wanita lain. Aku tidak menyesali ini. Bahkan jika aku harus melakukannya, diberi kesempatan lagi, saya akan tetap membuat pilihan yang sama. Kami tidak akan membatasi Anda dengan cara apapun karena kami tahu bahwa Anda sangat penting bagi kami semua. King Sui menatap Ye Jiange dengan linglung. Keyakinan King Sui dari kehidupan sebelumnya telah mengakar dalam dirinya dan sulit baginya untuk mengubahnya dalam waktu sesingkat itu. Dalam kehidupan sebelumnya, sangat sedikit wanita yang bisa mengatakan dan melakukan hal seperti ini. Paling tidak, tidak mungkin King Sui berhubungan dengan wanita seperti itu dengan statusnya di kehidupan sebelumnya. Aku takut kalian akan merasa dirugikan. Setelah bertahun-tahun, sikap King Sui di bidang ini telah meningkat pesat. Namun, dia masih memiliki pemikiran seperti itu sesekali. Itu adalah pikiran yang tertinggal dari kehidupan sebelumnya dan itu mungkin sesuatu yang mungkin tidak akan pernah hilang sepanjang hidupnya. Saya tahu sekarang bahwa saya merasa saya adalah orang yang paling bahagia di dunia. Anda seharusnya tidak mengatakan hal-hal seperti itu lagi di masa depan. Ye Jiange mengusap kepala King Sui, memberinya perasaan yang mengharukan. Langit baru saja berubah gelap dan setelah mengetahui bahwa Ye Jiange belum makan malam, King Sui segera pergi ke dapur untuk memasak. Masih banyak orang yang akan makan malam saat ini. Anak itu tertidur dan Ye Jiange pergi untuk menempatkannya di tempat tidur. Ketika dia selesai dan tiba di dapur, King Sui sudah memasak. Ini akan segera siap. Aku akan membantumu. Hari ini, kamu akan mengajariku cara memasak. Ye Jiange berjalan mendekat. King Sui mengangguk, merasa seperti inilah seharusnya sebuah rumah. Kehangatan punya istri dan anak. Setelah makan malam, Ye Jiange kembali tidur. Belum lama dia melahirkan dan dia masih membutuhkan banyak istirahat. King Sui tidur di sofa di luar, tapi itu tidak akan lama sebelum dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia bermaksud menggunakan pil yang benar yang ekstrim. Setelah mengetahui keberadaan gua bulan air, pikiran King Sui tidak bisa tenang. Dia harus menghadapinya cepat atau lambat, dan itu mungkin tidak akan lama. AST 1704, 8000 pasukan Dao. Orang tua itu memberitahu King Sui bahwa untuk mengkonsumsi pil yang benar yang ekstrim, dia akan membutuhkan obat dengan ki spiritual yang kuat untuk bertindak sebagai inisiator. Ini akan membuatnya lebih mudah untuk diserap. Hal lain adalah bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki sifat obat juga akan sedikit lebih lama. Akan lebih baik untuk menemukan tempat yang tenang dan meminta orang lain untuk berjaga-jaga. Orang tua itu ingin membantu dan menjaga King Sui. Namun, setelah mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan akan sangat lama, dia berterima kasih dan menolak niat baik lelaki tua itu. Dia memberitahu orang tua itu bahwa dia memiliki metodenya sendiri. King hanya juga mengatakan bahwa jika dia membutuhkan seseorang untuk membantu berjaga-jaga, dia juga bisa membantunya. King Sui memiliki alam Valet Jade Immortal, dan tidak ada yang lebih cocok darinya. Selain itu, ia memiliki item terbaik dengan ki spiritual untuk menjadi inisiator obat. Musim semi kehidupan. King Sui perlahan menenangkan pikirannya di alam Valet Jade Immortal. Selama periode waktu ini, dia menjadi sedikit lebih kuat. Meskipun tampaknya tidak banyak, itu cukup signifikan bagi King Sui. Kekuatan fisiknya telah meningkat dari 80.000 matahari menjadi 100.000 matahari. Peningkatan ini tidak akan dianggap banyak untuk dewa lainnya, tetapi King Sui memiliki banyak teknik bela diri. Oleh karena itu, kenaikan ini dianggap luar biasa. Yang paling penting, kenaikan itu terjadi belakangan ini dan sebelum itu, dia tidak membuat kemajuan untuk waktu yang lama.
Waktu yang dimiliki King Sui di alam Valet Jade Immortal menghilangkan semua kekhawatirannya. Dia juga bisa tenang dengan mudah ketika tidak ada orang yang bisa datang dan mengganggunya. Memikirkan gua bulan air, King Sui akan menjadi gelisah. Dia bukan orang yang akan mengakui kehilangannya dengan mudah. Seorang pria tidak hanya harus tegak dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia juga harus memiliki pendirian dan keyakinannya sendiri. Dia memiliki bagian timbangan terbalik yang tidak boleh disentuh dan dia tidak akan mundur bahkan jika itu dengan mengorbankan nyawanya. Saat ini, King hanya bisa dianggap sebagai wanita King Sui. Bukannya seorang wanita akan menjadi milik seseorang jika dia memberikan tubuhnya kepada mereka. Jika itu masalahnya, para wanita yang bekerja di rumah bordil itu akan menjadi milik banyak orang. King Sui mengeluarkan secangkir Spring of Life dan kemudian membuka kotak pedesaan kecil itu perlahan. Tanpa ragu-ragu, dia menelannya bersama dengan ki emas. Dia kemudian akhirnya meminum Spring of Life. Duduk bersila, King Sui menghadap ke arah timur. Segera, ki emas mengelilingi King Sui. Itu sangat redup tetapi tampak sangat suci, membuatnya seperti patung Buddha emas. Saat ini, tubuh King Sui sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Kekuatan yang sangat kejam yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu memasuki tubuhnya. Sepertinya kekuatan itu menciptakan saluran meridian baru di tubuhnya, dan terasa seolah-olah pedang tajam telah disapu atau roket terbang. Ini adalah pengalaman yang sangat menyakitkan tapi itu adalah sesuatu yang King Sui bisa tahan. Tidak peduli seberapa merusak rasa sakit fisik itu, pada akhirnya akan berakhir. Itu tidak seperti penderitaan mental, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihilangkan. Jika King Sui diberi pilihan, dia lebih memilih rasa sakit fisik. Dia memikirkan King Hanye dan bertanya-tanya bagaimana perasaannya ketika dia meminum pil benar Yin Ekstrim. Apakah dia merasakan jumlah rasa sakit yang sama saat itu? Namun, rasa sakit luar biasa yang dia rasakan sudah memaksanya untuk menghentikan pikiran-pikiran ini. Pelet 7 warna di dantiannya berputar dengan cepat dan semburan energi alam terus melonjak. Bahkan kapal Paragon yang mengilap memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Mata King Sui terbuka tiba-tiba saat cahaya keemasan di tubuhnya tumbuh semakin terang. Lingkaran aura yang bisa dilihat dengan mata telanjang melewatinya dan gunung serta batu buatan itu langsung berubah menjadi debu. Untungnya, dia berada di sebidang tanah kosong di alam Valet Jade Immortal. Jika dia berada di sekitar tanaman obat, dia akan mengalami kerugian besar. Suara yang terdengar seperti tulang pecah terdengar. Ini sebenarnya suara patah tulang. Kekuatan mengerikan itu telah mematahkan 2 tulang rusuk King Sui dan membuatnya cemberut. Kekuatan ini memang menakutkan. Begitu menakutkan sehingga dia merasa agak sulit untuk menanggungnya. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Lebih jauh lagi, harta surgawi dan duniawi yang suci seperti itu hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang layak mendapatkannya. Saat mengkonsumsi barang-barang seperti ini, akan ada sejumlah risiko yang terlibat. Seseorang bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka begitu saja jika mereka tidak berhati-hati. Saat ini, King Sui memiliki tubuh emas 9 yang, tetapi dia belum berhasil menguasai jiwa naga 9 yang. Meskipun begitu, keterampilan kurungannya masih sangat kuat, sampai-sampai mereka bisa digambarkan sebagai luar biasa. Bahkan dengan itu, tulangnya masih patah karena benturan. Jika itu orang lain, kekuatan yang mendominasi ini pasti akan mengubahnya menjadi pasta daging dengan sangat mudah, atau membuatnya menghilang sepenuhnya. Pelet 7 warna milik Dantian terus berputar semakin cepat. Cahaya yang dipancarkannya juga semakin intens dari menit ke menit. Suara yang dalam dan tertahan terdengar dan King Sui menggunakan penglihatan batinnya untuk memeriksa pelet 7 warna di dantiannya. Itu tidak menjadi lebih besar, tetapi sebaliknya, menyusut menjadi seperti manik-manik seukuran kurma. Cahaya 7 warna itu sangat cemerlang dan ada perasaan substansial yang tak terlukiskan. Seolah-olah itu adalah mutiara yang paling berharga di dunia. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang dipancarkannya semakin kuat. Pada saat yang hampir bersamaan, kapal Paragon di dantiannya mengalami beberapa perubahan kecil dan aneh. Hanya King Sui yang tahu tentang perasaan ini. Penampilan kapal Paragon menjadi lebih jelas, seperti bagaimana seorang pemuda lemah sekarang mendapatkan otot dan tampak jauh lebih kuat. Tentu saja, ini hanya sebuah analogi, sebuah perasaan. Kekuatan di tubuhnya telah mencapai puncak dan mulai perlahan turun. Itu telah melesat melalui 3 saluran meridian tanpa nama, menyebabkan kemampuan King Sui menjadi jauh lebih kuat. Tubuh manusia memiliki saluran meridian yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang saat ini diketahui manusia hanyalah sebagian kecil saja. Seluruh sistem dapat digambarkan sebagai lautan yang luas. Seperti yang dikatakan orang,
tubuh manusia seperti alam semesta kecil dan analogi ini tidak berlebihan. Pada saat semuanya tenang, 9 hari telah berlalu. Ini tidak tampak seperti waktu yang lama, tetapi 9 dianggap sebagai akhir yang ekstrim dalam jumlah dan pada tingkat tertentu, itu dianggap sebagai yang terbesar, bahkan jika dibandingkan dengan memakan waktu beberapa puluh hari. Ada rasa mistis yang tak terlukiskan untuk itu, dan juga merupakan aturan di dunia ini. Meskipun tulang King Sui telah patah, kemampuan penyembuhannya yang kuat telah menyembuhkan mereka. Hanya saja dia menyadari dia sekarang berlumuran darah tercemar dan sesuatu yang tampak seperti zat lemak abu-abu. Bau busuknya menusuk dan tak tertahankan. Dia menanggalkan pakaiannya dan dengan lambaian tangannya, menghancurkannya. Mereka benar-benar menghilang di udara. Setelah mencuci dan mengganti pakaiannya, King Sui kemudian memiliki waktu untuk merasakan kondisi tubuhnya saat ini. Merasakan kekuatan fisiknya membuat King Sui merasa jauh lebih bahagia. Kekuatan fisiknya sekarang telah mencapai 150.000 matahari, telah meningkat sebesar 50.000 matahari. Tidak berlebihan jika pil yang benar yang ekstrim memiliki kekuatan seperti itu. Menggerakkan tubuh dan niatnya sedikit, dan tiannya bergerak. King Sui tidak terpana, tetapi sebaliknya, dipenuhi dengan kejutan. Pelet 7 warna awalnya meningkatkan kekuatannya sebesar 50 kali lipat, tetapi sekarang pelet telah meningkatkannya hingga 60 kali lipat. Untuk kapal Paragon berubah dari 60 kali lipat menjadi 70 kali lipat. Perubahan ini tidak kecil. Pelet 7 warna dan wadah Paragon tidak mengalami perubahan apapun untuk waktu yang lama sehingga dia tidak menyangka akan mengalami peningkatan yang begitu besar kali ini. Saat ini, kekuatan King Sui telah mencapai 8.315 kekuatan Dao. King Sui merasa ini agak sulit dipercaya. Sebelumnya, dia hanya memiliki sekitar 4.000 kekuatan Dao, tetapi sekarang, itu benar-benar berlipat ganda. Merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya, King Sui mau tidak mau mulai berlatih tinju Tai Chi, tinju penghubung kembali, menggunakan tangannya sebagai pengganti palu untuk melakukan teknik 1000 palu, atau menggunakan tangannya sebagai pengganti pedang untuk melakukan teknik dasar pedang. Dia sepertinya telah melupakan semua yang ada di sekitarnya dan hanya fokus berlatih teknik bela diri. Seolah-olah waktu telah berhenti, dan berubah menjadi keabadian. Hanya setelah King Sui ditendang keluar, dia menyadari bahwa dia telah menghabiskan setengah tahun berlatih seni bela diri di alam Valet Jade Immortal. Diatasi oleh kelaparan, sudah lama sejak King Sui merasa seolah-olah dia akan mati karena kelaparan. Namun, semangatnya sangat tinggi. Dia bangkit dan pergi keluar untuk membuat makanan. Hanya setelah menelan makanannya, dia merasa jauh lebih baik. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultivator, dia masih perlu makan. Hanya saja kebutuhan asupan makanannya sangat rendah. Sudah larut malam dan King Sui memiliki makanannya di gedung lain. Dia takut dia akan mengganggu Yi Jiange. Anak itu tidak akan bangun dengan mudah. Pada saat dia kembali ke sofa di aula, sudah lewat jam 3 pagi. Cahaya bulan bersinar terang, menerangi ruangan. Semuanya indah, sangat indah di bawah sinar bulan. Ada suara yang datang dari kamar tidur dan segera, ada suara langkah kaki yang ringan. King Sui tidak bergerak, tetapi pemandangan harum memasuki pelukannya. King Sui memeluknya dan mencium bibirnya yang indah sementara Yi Jiange membalas ciumannya dengan antusias. Dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyelidiki lidahnya yang lembut ke dalam mulutnya. Sangat disayangkan bahwa itu belum lama sejak Yi Jiange melahirkan. Bahkan seorang kultivator, yang kuat, akan membutuhkan waktu untuk pulih. King Sui adalah seorang tabib ajaib dan tidak banyak masalah dengan tubuh Yi Jiange. Namun, dia masih berharap lebih banyak waktu berlalu sebelum mereka kembali berhubungan. King Sui memeluknya dan tidak melakukan sesuatu yang lebih intim. Dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yi Jiange beristirahat dalam pelukan King Sui, matanya yang cerah menatapnya dengan sedikit rasa malu. Penampilan transendensinya sekarang memiliki sedikit cahaya keibuan tambahan. Tubuhnya yang dewasa memancarkan daya tarik yang mematikan. Sepertinya kamu menjadi lebih kuat. Yi Jiange tidak yakin dengan kemampuan King Sui, tapi dia bisa merasakan bahwa ada beberapa perubahan. King Sui berbagi dengannya peristiwa yang terjadi di Istana Dragon Wolf. Dia juga memberitahunya tentang Gua Bulan Air. Pada awalnya, dia berencana untuk merahasiakan ini darinya, tetapi sekarang setelah kekuatannya berlipat ganda, dia berhasil menjaga ketenangannya. Kami telah mendengar tentang Gua Bulan Air juga. Di wilayah lautan dalam 1 juta li, itu dianggap sebagai salah satu pengaruh terkuat. Namun, kami tidak yakin seberapa kuat mereka sebenarnya. Yi Jiange sedikit khawatir. Tidak perlu khawatir. Aku telah melalui banyak hal dan melakukan perjalanan sejauh ini. Laki-lakimu bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah.
King Sui mencoba meredakan ketegangan di atmosfer. Kamu harus hati-hati. Jika ada apa-apa, tolong diskusikan dengan senior. Lagi pula, dia lebih tua dan bisa melihat hal-hal lebih baik daripada kita. Melihat bahwa King Sui tampaknya tidak terlalu peduli tentang ini, dia mengingatkannya. King Sui ingin mengungkapkan bahwa semuanya baik-baik saja dan akan mudah ditangani, tetapi tidak menyangka dia merasa bahwa dia sedang berpuas diri. Dia berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Aku tidak tega meninggalkan kalian. Kamu tidak diizinkan untuk mengatakan hal-hal sial seperti itu." Hari-hari berlalu seperti biasa dan hari berikutnya, King Sui mempelajari niat tinjunya di halaman seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu karena baru sekarang dia mengetahui bahwa dia telah mengolah nyanyian emas penghancur cakar naga ke tingkat kemahiran yang cukup besar. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap kesuksesan kecil dan bisa dikatakan sudah menginjakkan satu kaki di level itu. Saat ini, dia berada di dekat arena di gedung utama. Dia takut jika dia berada di gedung yang lebih kecil, jika terjadi sesuatu, dia akan menakuti anak itu. Menekuk jari-jarinya ke posisi menggenggam, tubuh bergerak seiring dengan pikirannya, memiliki bentuk jiao, setiap langkahnya mengandung niat bertarung yang kuat dan ki yang meledak-ledak. Saat dia terus bergerak di sepanjang arena yang luas, tangannya terus menyerang. Niat lebih penting daripada bentuk, dan bentuk lebih penting daripada kekuatan yang diberikan. AST 1705 Nyanyian Emas Penghancur Cakar Naga di tahap kesuksesan kecil. King Sui tidak tahu apa yang terjadi ketika dia memasuki keadaan di mana dia melupakan semua yang ada di sekitarnya saat dia berada di alam Valet Jade Immortal. Namun, selama dia melakukan nyanyian emas penghancur cakar naga, ada rasa penguasaan dan kemahiran yang tak terlukiskan. Meskipun King Sui tidak mengerahkan kekuatan, dia juga tidak terlalu sering menggunakan origin ki dan energi spiritual di tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang dia pukul tampaknya sangat kuat. Ada kekuatan berdampak yang luar biasa. Itu seperti perasaan bas perisai, memberikan perasaan bahwa itu bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Suara lembut terdengar tetapi King Sui tidak berhenti dan terus melanjutkan. Kekuatannya secara bertahap semakin kuat tetapi ditahan dan tidak dilepaskan, terkandung dalam radius satu kaki di sekelilingnya. Jika seseorang ada di sekitar, mereka akan dapat melihat pergerakan udara di sekitar King Sui dengan sangat jelas. Itu seperti pusaran atau topan, tampak ringan namun juga seolah-olah memiliki kekuatan sobek yang dahsyat. King Sui memikirkan penggunaan yang luar biasa dari Dragon Claw Crushing Gold Chain, serangan berdampak yang mengabaikan pertahanan. Tentu saja, mengabaikan pertahanan tidak berarti bahwa itu benar-benar diabaikan, tetapi hanya sebagian kecil saja. Ledakan. Suara lain terdengar. Meskipun tidak terlalu keras, itu bisa terdengar dengan jelas, terutama bagi King Sui. Pada saat yang sama, titik akupuntur lain di tubuhnya tampaknya telah dibersihkan. Di masa lalu, sebagian besar titik akupuntur dan saluran meridian King Sui telah dibersihkan. Namun, dia selalu memperhatikan bahwa ada titik akupuntur dan saluran meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh manusia. Ketika seseorang menjadi lebih kuat, lebih banyak dari ini akan muncul. Bukannya jumlah mereka bertambah, tapi hanya saja sebelumnya, seseorang belum mencapai titik di mana mereka akan menampilkan diri. Tubuh King Sui terus mengeluarkan suara tanpa henti secara berurutan. Setelah King Sui tiba-tiba mengeluarkan pukulan, dia merasa heran. Itu karena dia merasa tubuhnya telah melalui beberapa perubahan kecil dan aneh. Seolah-olah seluruh tubuhnya sekarang jauh lebih terkoordinasi. Dia terus memegang lingkaran di sekelilingnya tanpa melepaskannya, tetapi kekuatan itu melesat jauh lebih jauh dari sebelumnya. Tahap sukses kecil. King Sui tidak tahu bagaimana memikirkan ini. 9 jiwa naga yang miliknya belum mencapai tahap kesuksesan kecil namun nyanyian emas penghancur cakar naganya telah mencapainya. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Tidak ada dalam formulir naga yang mengatakan bahwa dia harus mengolah jiwa naga 9 yang terlebih dahulu, atau tanpa mengolah jiwa naga 9 yang, seseorang tidak dapat mengolah nyanyian emas penghancur cakar naga. Memikirkan hal ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Dia tenggelam jauh ke dalam kesadarannya dan melihat kemampuan nyanyian emas penghancur cakar naga yang telah mencapai tahap keberhasilan kecil. Nyanyian emas penghancur cakar naga, tahap keberhasilan kecil. Dapat mengabaikan 10% dari semua pertahanan untuk memberikan dampak yang kuat pada target. Itu dapat mengabaikan semua perbedaan dalam kemampuan dan dapat digabungkan ke dalam seni tinju atau kuda-kuda apapun menggunakan senjata. Melihat ini, King Sui sangat senang. Bagaimanapun, kemampuannya saat ini membutuhkan penggunaan Golden Battle Halberd agar dapat ditampilkan. Tanpa Golden Battle Halberd, langkah ini tidak akan banyak berpengaruh. Semakin kuat senjata mereka.
Namun, sangat sulit bagi seseorang untuk mendapatkan senjata surgawi. Meski begitu, masih ada senjata legendaris dan dewa palsu. Dia menganggap dirinya telah mencapai sukses kecil hari ini. Dengan munculnya bentuk naga, bentuk terakhir dari teknik mimikri 9 hewan, teknik penguatan kuno telah mencapai lapisan surgawi terakhir. Paling tidak, King Sui merasa bahwa ini harus menjadi lapisan surgawi terakhir. King Sui kemudian memikirkan potret kecantikan, 11 dari 12 di antaranya sudah muncul. Dia tidak tahu apakah yang terakhir akan muncul dan apakah dia akan bertemu dengannya atau tidak. King Sui tidak tahu apakah King Hanyai adalah salah satunya. Putri Sulung, Ye Huang Guwu, dan yang lainnya, dia sekarang percaya bahwa 12 potret kecantikan harus mewakili 12 jenis tubuh surgawi. Dia berlatih sebentar lagi sebelum berhenti. Meskipun itu hanya pada tahap keberhasilan kecil sekarang, yang membuat King Sui kagum adalah bahwa dia sudah bisa menerapkannya ke dalam 9 posisi teknik pertempuran surgawi kuno dan melakukannya melalui Golden Battle Halberd. Di jalur seni bela diri, membersihkan satu jalur mengarah ke banyak jalur lain yang terungkap. Bisa jadi karena dia mewarisi bentuk naga. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik dan layak untuk dibahagiakan. Ketika dia kembali ke kamar, Ye Jiange sudah menyiapkan sarapan. Mereka memiliki beberapa makanan sederhana dan baru saja selesai ketika Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge masuk. King Sui, Jiange, kami punya berita. Apakah Anda ingin tahu tentang itu? Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum dan berkata sambil menuju untuk melihat King Siu. Baik dirinya dan Muyun Qingge adalah ibu baptis anak itu. Saat itu, tidak ada yang dikatakan tentang itu, tetapi mereka sekarang merasa sedikit canggung untuk menjalin hubungan dengan King Sui. Bagaimanapun, beberapa hal telah terjadi dan yang lain tahu bahwa Nyonya Istana Matahari Terbenam menyukai King Sui. Berita apa? King Sui bertanya. Orang-orang kami menemukan binatang buas kuno, Tigon Neraka, di kolam yang dalam 100.000 li jauhnya dari sini. Nyonya Istana Matahari Terbenam langsung ke intinya. Sialan Tigon. King Sui juga tercengang. Dia tahu tentang keberadaan binatang buas kuno ini. Tidak banyak dari mereka, tetapi mereka semua sangat kuat. Tigon neraka yang disebutkan oleh Nyonya Istana Matahari Terbenam adalah binatang buas kuno yang nyata. Binatang buas kuno yang nyata sangat kuat. Alasan yang membuat King Sui terkejut adalah karena itu dengan sendirinya. Itu mungkin binatang buas kuno yang muncul di area ini. Apa yang dia nantikan adalah nilainya. Ada pelet esens Crimson di tubuh binatang buas kuno, pelet binatang desolate. Hal ini dapat membuat pembudidaya menjadi lebih kuat dan peningkatan itu untuk kekuatan permanen. Meski mungkin tidak banyak, yang penting kenaikannya stabil. Itu juga memiliki efek menstabilkan fondasi. Ini adalah efek terbesar. Bagi kebanyakan orang, ketika telah mencapai level ini, fondasi mereka sedikit banyak akan membatasi diri mereka untuk menjadi lebih kuat. Tubuh manusia memiliki kemampuan penyesuaian diri yang kuat dan jika fondasi seseorang tidak stabil atau tidak cukup stabil, kekuatan mereka akan mencapai hambatan. Penggunaan pelet binatang desolate terutama untuk membangun fondasi. Peningkatan kekuatan seseorang terbatas dan sekunder. Yang terpenting, siapapun bisa memakannya. Ada permintaan tetapi tidak ada pasokan untuk pelet binatang desolate. Tidak ada yang akan menjualnya karena tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Cara pelet binatang sunyi yang dibangun di atas fondasi seseorang akan dengan cara tertentu, meningkatkan kekuatan seseorang. Menstabilkan fondasi, menenangkan pikiran, meningkatkan tekad dan energi roh, mengurangi kemungkinan penyimpangan ki, sangat meningkatkan kekuatan tubuh. Hal ini sangat langka dan juga dibedakan berdasarkan kualitas. Semakin kuat binatang buas kuno, semakin besar nilai pelet binatang sunyi mereka. Hanya binatang buas yang sunyi dengan pelet binatang sunyi yang akan dianggap sebagai binatang buas yang benar-benar sunyi. Pelet binatang desolate dapat ditambahkan ke dalam obat untuk disempurnakan menjadi pil pemeliharaan konstitusi yang kuat. Seberapa kuat binatang buas ini? Bisakah kita menghadapinya? King Sui tahu bahwa sejak Nyonya Istana Matahari Terbenam datang, itu berarti mereka harus bisa menanganinya. Awal kelas surgawi. Namun, teknik surgawi Tigon Neraka sangat kuat, jadi kita harus berhati-hati. Ini adalah yang paling dekat dengan daerah kita dan tidak peduli alasannya, kita harus menghapusnya. Muyun Qingge angkat bicara. Kapan kita beraksi? Ye Jiange tersenyum dan bertanya. Besok. Tapi Jiange, kamu tidak boleh pergi. Tetap di rumah dan jaga anak kecil kita di sini. Nyonya Istana Matahari Terbenam tertawa kecil. King Sui menggosok hidungnya. Kedengarannya seolah-olah ini adalah anak antara Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Ye Jiange. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia.
Binaraga Kuno Chapter 1706 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 8 Februari tahun 2022 LEAVEACOMMENT. Previous. Semua chapter. Next. A plus A dark mode, of perbaikan kata. AST 1706 kolam Jade Spirit, Neraka Tigon. Bahkan jika Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak mengatakan itu, Ye Jiange tidak akan pergi sejak awal. Jika dia menginginkannya, King Sui dan yang lainnya akan menghentikannya. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami hal seperti ini dan bahkan King Sui sendiri merasa sedikit gelisah. Binatang buas kuno lebih kuat daripada binatang iblis dengan level yang sama. Selain itu, dia adalah seorang alkemis dan dengan demikian, akan bisa mendapatkan banyak bahan obat yang berharga dari binatang buas kuno yang terpencil. Kalau begitu kita bertiga akan pergi besok. King Sui memandang kedua wanita itu dan bertanya. Ayo ajak Suster Hanyai. Nyonya Istana Matahari Terbenam memikirkannya dan berkata. Meskipun King Sui hanya kembali untuk 1 malam, dia memiliki caranya sendiri untuk menghubungi King Hanyai. Mengetahui kemampuannya, King Sui tidak menentang gagasan untuk membiarkannya ikut. Keesokan paginya, ketiga wanita itu telah tiba dan Ye Jiange menyuruh mereka pergi, menginstruksikan mereka untuk berhati-hati. Hanya setelah King Sui dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, dia kemudian kembali ke kamarnya. Anak itu terbangun dan menatap Ye Jiange dengan sepasang matanya yang besar. Dia jarang menangis dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya yang sangat tampan. Melihat anak itu, Ye Jiange tidak bisa menahan senyum bahagia. Siwer, Ye Jiange memanggil nama putranya dan menempelkan jarinya ke pipi lembut putranya. Lagi pula anak itu masih terlalu kecil. Namun, anak-anak dilahirkan untuk dekat dengan ibu mereka. Meskipun dia masih muda, dia memiliki indera penciuman. Orang cenderung mengatakan bahwa anak-anak dapat mengenali orang dan ketika mereka masih sangat muda, mereka cenderung membedakan orang berdasarkan baunya. Jarak 100.000 li tidak dianggap banyak untuk King Sui dan ketiga wanita itu. Mereka mengambil naga giok putih milik Muyun Qingge yang telah dia jinakkan di masa lalu. Itu adalah binatang kelas surgawi dan mendapatkan naga giok putih memberi Muyun Qingge dorongan dalam kemampuan mereka. Apalagi, kehebatan naga giok putih di dalam air cukup bagus. Setelah dijinakkan, naga giok putih menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, King Sui memiliki cukup banyak pil obat dan sarana untuk meningkatkan kemampuan binatang iblis. Kolam Jade Spirit. Ini adalah daerah pegunungan di dalam air, dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi di daerah itu. Namun, jarak antar gunung itu masih sangat jauh. Baru setelah masuk mereka menyadari tempat itu sangat luas. Saat mereka memasuki lembah, suhu turun drastis. Suhu di sini sangat rendah, tetapi tidak cukup rendah untuk membekukan air di daerah itu. Mereka hanya memancarkan dingin yang menusuk. Cara ini, Nyonya Istana Matahari Terbenam memimpin dan masuk. Meskipun dia berjalan, gerakannya anggun dan lincah seperti angsa saat dia maju dengan cepat. King Sui takut sesuatu akan terjadi padanya dan dengan cepat mengikuti. Tentu saja, Muyun Qingge dan King Hanye juga tidak ketinggalan. Mereka berada di tebing gunung, dan Jade Spirit Pool berada di dasarnya. Melihat ke bawah dari atas, Jade Spirit Pool tampak sangat besar. Meskipun dikatakan kolam, ukurannya telah melampaui imajinasi King Sui. Warna airnya yang hijau tua memberikan perasaan tidak nyaman. Namun, udara di sini sangat segar. Hanya saja ada sedikit rasa dingin yang tajam di tengah kesegaran. Itu di sini. Tigon neraka itu ada di dasar kolam ini. Istana Matahari Terbenam berbalik dan mengkonfirmasi dengan King Sui dan kedua wanita itu. Tidak ada yang salah dengan air di atas, tetapi semakin jauh Anda turun, semakin beracun itu. King Sui memperingatkan ketiga wanita itu. Masih ada cukup banyak jenis ikan di bagian bawah dan mereka tidak terlihat seperti yang berbisa. Apakah benar-benar mungkin bahwa tidak ada racun di bagian atas tetapi ada di bagian bawah? King hanya bertanya, bingung. Racun jenis ini cenderung tenggelam, dan toksisitasnya perlahan-lahan akan menumpuk. Oleh karena itu, semakin tinggi, semakin sedikit toksisitasnya. Sepertinya Heltigon ini cukup berbisa. King Sui sedikit mengernyit. Tidak ada yang mau terlibat keberadaan beracun. Terutama ketika pihak lain adalah binatang buas kuno yang sangat kuat. King Sui memiliki ketahanan yang tinggi terhadap racun, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk para wanita. Sejujurnya, King Sui tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Namun, pada saat itu, hal yang mengejutkan King Sui adalah bahwa binatang pembunuh naga yang berada di sebelah mereka telah melesat keluar dari tebing dan terjun ke bawah menuju kolam Jade Spirit.
Binatang pembunuh naga. King Sui telah lupa bahwa binatang buas kuno ini juga merupakan binatang bertipe naga. Paling tidak, itu memiliki garis keturunan naga di dalamnya. Hanya binatang pembunuh naga yang memiliki garis keturunan naga yang mampu menahan semua kemampuan lawan sebesar 20%. The Dragon Slaying Beast menghilang dengan sangat cepat setelah menyerbu ke dalam Jade Spirit Pool. Ini membuat King Sui sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah kolam Jade Spirit yang beracun. Meskipun resistensi naga pembunuh binatang terhadap serangan sangat kuat dan dengan demikian akan sulit untuk mempertahankan cedera, itu tidak bisa dihancurkan. King Sui tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia menunduk? Atau haruskah dia menunggu binatang pembunuh naga? Mengaum. Saat King Sui ragu-ragu, raungan rendah terdengar dari Jade Spirit Pool. Tampaknya beresonansi di benaknya dan suara gemetar itu bisa menyebabkan orang yang tidak cukup kuat mati di tempat. Ledakan. Seberkas besar air menyembur keluar dan di tengah percikan air, King Sui melihat binatang pembunuh naga. Itu dalam kondisi yang sedikit buruk, tetapi King Sui senang melihat bahwa itu tidak terluka. King Sui mengulurkan tangannya dan menarik Dragon Slaying Beast kembali dengan kekuatan yang lembut dan lembut. Mengaum-mengaum. The Dragon Slaying Beast juga mengeluarkan raungan rendah, sepertinya hanya untuk membalas raungan yang datang dari Jade Spirit Pool. King Sui tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh binatang pembunuh naga untuk bisa membawa kemarahan yang begitu besar kepada binatang buas kuno yang terpencil itu. Dari suaranya, King Sui tahu bahwa itu tampak sangat marah. Segera, pilar air lain menyembur dan binatang iblis berwarna hijau tua besar muncul di permukaan Jade Spirit Pool. Panjangnya sekitar 500 meter dan di antara levelnya, tubuhnya tidak bisa dianggap besar. Namun, ukuran tubuh 500 meter bukanlah sesuatu yang sepele. King Sui sudah terbiasa dengan ini. Lagi pula, dibandingkan dengan ukuran beberapa fosil dinosaurus dari kehidupan sebelumnya, perbedaannya seperti antara secercah kecil terhadap matahari dan bulan. Menjadi besar dalam ukuran tidak menjamin menjadi kuat. Makhluk ini memiliki tubuh harimau yang besar dan tubuhnya yang hitam pekat sepertinya memiliki cahaya hitam. Kepalanya yang besar adalah kepala naga yang tampak buas dan aura ganas yang dipancarkannya tampak seperti dari kedalaman neraka itu sendiri. Dalam legenda, Tigon neraka dan Cerberus keduanya adalah binatang buas yang kuat yang menjaga gerbang neraka. Tentu saja, apakah ini benar atau tidak adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para dewa. Ada atau tidaknya keberadaan seperti dewa pada awalnya juga merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh para dewa itu sendiri. Itu memiliki sosok yang tampak kuat dan tampaknya memiliki aura dominasi. Tubuhnya yang besar sedikit melengkung, seolah-olah akan berlari keluar untuk memberikan pukulan mematikan kepada musuh kapan saja. Sangat kuat. Melalui auranya, King Sui bisa merasakan bahwa Tigon neraka ini sangat kuat. Namun, setelah Dragon Slaying Beast mengeluarkan dua raungan rendah, kekuatannya jelas turun sedikit. Seolah merasakan perubahan pada kekuatannya, ia meraung dengan marah. Tubuhnya yang tegang tiba-tiba melesat keluar, sama seperti saat busur yang ditarik sepenuhnya dilepaskan. Neraka Tigon yang besar melesat ke arah King Sui dengan kecepatan kilat. Ekornya tersapu seperti cambuk saat berada di udara. Gemuruh. Gunung-gunung di sekitarnya memiliki puncaknya hancur. Ketika Tigon neraka bergerak, King Sui juga bergerak. Dia telah mengedarkan kekuatannya secara maksimal dan dia menyerang Golden Battle Halberd miliknya dengan kekuatan penuh. Saat ini, kekuatan King Sui tidak bisa diremehkan. Golden Battle Halberd membawa serangkaian bayangan emas besar dan bentrok dengan Hell Tigon. AST 1706 Kolam Jade Spirit, Neraka Tigon. Bahkan jika Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak mengatakan itu, Ye Jiange tidak akan pergi sejak awal. Jika dia menginginkannya, King Sui dan yang lainnya akan menghentikannya. Ini adalah pertama kalinya King Sui mengalami hal seperti ini dan bahkan King Sui sendiri merasa sedikit gelisah. Binatang buas kuno lebih kuat daripada binatang iblis dengan level yang sama. Selain itu, dia adalah seorang alkemis dan dengan demikian, akan bisa mendapatkan banyak bahan obat yang berharga dari binatang buas kuno yang terpencil. Kalau begitu kita bertiga akan pergi besok. King Sui memandang kedua wanita itu dan bertanya. Ayo ajak Suster Hanyai. Nyonya Istana Matahari Terbenam memikirkannya dan berkata. Meskipun King Sui hanya kembali untuk satu malam, dia memiliki caranya sendiri untuk menghubungi King Hanyai. Mengetahui kemampuannya, King Sui tidak menentang gagasan untuk membiarkannya ikut. Keesokan paginya, ketiga wanita itu telah tiba dan Ye Jiange menyuruh mereka pergi, menginstruksikan mereka untuk berhati-hati. Hanya setelah King Sui dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, dia kemudian kembali ke kamarnya. Anak itu terbangun dan menatap Ye Jiange dengan sepasang matanya yang besar.
Dia jarang menangis dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya yang sangat tampan. Melihat anak itu, Ye Jiange tidak bisa menahan senyum bahagia. Siwer, Ye Jiange memanggil nama putranya dan menempelkan jarinya ke pipi lembut putranya. Lagi pula anak itu masih terlalu kecil. Namun, anak-anak dilahirkan untuk dekat dengan ibu mereka. Meskipun dia masih muda, dia memiliki indera penciuman. Orang cenderung mengatakan bahwa anak-anak dapat mengenali orang dan ketika mereka masih sangat muda, mereka cenderung membedakan orang berdasarkan baunya. Jarak 100.000 li tidak dianggap banyak untuk King Sui dan ketiga wanita itu. Mereka mengambil naga giok putih milik Muyun Qingge yang telah dia jinakkan di masa lalu. Itu adalah binatang kelas surgawi dan mendapatkan naga giok putih memberi Muyun Qingge dorongan dalam kemampuan mereka. Apalagi, kehebatan naga giok putih di dalam air cukup bagus. Setelah dijinakkan, naga giok putih menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, King Sui memiliki cukup banyak pil obat dan sarana untuk meningkatkan kemampuan binatang iblis. Kolam Jade Spirit. Ini adalah daerah pegunungan di dalam air, dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi di daerah itu. Namun, jarak antar gunung itu masih sangat jauh. Baru setelah masuk mereka menyadari tempat itu sangat luas. Saat mereka memasuki lembah, suhu turun drastis. Suhu di sini sangat rendah, tetapi tidak cukup rendah untuk membekukan air di daerah itu. Mereka hanya memancarkan dingin yang menusuk. Cara ini, Nyonya Istana Matahari Terbenam memimpin dan masuk. Meskipun dia berjalan, gerakannya anggun dan lincah seperti angsa saat dia maju dengan cepat. King Sui takut sesuatu akan terjadi padanya dan dengan cepat mengikuti. Tentu saja, Muyun Qingge dan King hanya juga tidak ketinggalan. Mereka berada di tebing gunung, dan Jade Spirit Pool berada di dasarnya. Melihat ke bawah dari atas, Jade Spirit Pool tampak sangat besar. Meskipun dikatakan kolam, ukurannya telah melampaui imajinasi King Sui. Warna airnya yang hijau tua memberikan perasaan tidak nyaman. Namun, udara di sini sangat segar. Hanya saja ada sedikit rasa dingin yang tajam di tengah kesegaran. Itu di sini. Tigon neraka itu ada di dasar kolam ini. Istana Matahari Terbenam berbalik dan mengkonfirmasi dengan King Sui dan kedua wanita itu. Tidak ada yang salah dengan air di atas, tetapi semakin jauh Anda turun, semakin beracun itu. King Sui memperingatkan ketiga wanita itu. Masih ada cukup banyak jenis ikan di bagian bawah dan mereka tidak terlihat seperti yang berbisa. Apakah benar-benar mungkin bahwa tidak ada racun di bagian atas tetapi ada di bagian bawah? King hanya bertanya, bingung. Racun jenis ini cenderung tenggelam, dan toksisitasnya perlahan-lahan akan menumpuk. Oleh karena itu, semakin tinggi, semakin sedikit toksisitasnya. Sepertinya Heltigon ini cukup berbisa. King Sui sedikit mengernyit. Tidak ada yang mau terlibat keberadaan beracun. Terutama ketika pihak lain adalah binatang buas kuno yang sangat kuat. King Sui memiliki ketahanan yang tinggi terhadap racun, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk para wanita. Sejujurnya, King Sui tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Namun, pada saat itu, hal yang mengejutkan King Sui adalah bahwa binatang pembunuh naga yang berada di sebelah mereka telah melesat keluar dari tebing dan terjun ke bawah menuju kolam Jade Spirit. Binatang pembunuh naga. King Sui telah lupa bahwa binatang buas kuno ini juga merupakan binatang bertipe naga. Paling tidak, itu memiliki garis keturunan naga di dalamnya. Hanya binatang pembunuh naga yang memiliki garis keturunan naga yang mampu menahan semua kemampuan lawan sebesar 20%. The Dragon Slaying Beast menghilang dengan sangat cepat setelah menyerbu ke dalam Jade Spirit Pool. Ini membuat King Sui sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah kolam Jade Spirit yang beracun. Meskipun resistensi naga pembunuh binatang terhadap serangan sangat kuat dan dengan demikian akan sulit untuk mempertahankan cedera, itu tidak bisa dihancurkan. King Sui tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia menunduk? Atau haruskah dia menunggu binatang pembunuh naga? Mengaum. Saat King Sui ragu-ragu, raungan rendah terdengar dari Jade Spirit Pool. Tampaknya beresonansi di benaknya dan suara gemetar itu bisa menyebabkan orang yang tidak cukup kuat mati di tempat. Ledakan. Seberkas besar air menyembur keluar dan di tengah percikan air, King Sui melihat binatang pembunuh naga. Itu dalam kondisi yang sedikit buruk, tetapi King Sui senang melihat bahwa itu tidak terluka. King Sui mengulurkan tangannya dan menarik Dragon Slaying Beast kembali dengan kekuatan yang lembut dan lembut. Mengaum-mengaum. The Dragon Slaying Beast juga mengeluarkan raungan rendah, sepertinya hanya untuk membalas raungan yang datang dari Jade Spirit Pool. King Sui tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh binatang pembunuh naga untuk bisa membawa kemarahan yang begitu besar kepada binatang buas kuno yang terpencil itu. Dari suaranya, King Sui tahu bahwa itu tampak sangat marah. Segera,
Pilar air lain menyembur dan binatang iblis berwarna hijau tua besar muncul di permukaan Jade Spirit Pool. Panjangnya sekitar 500 meter dan di antara levelnya, tubuhnya tidak bisa dianggap besar. Namun, ukuran tubuh 500 meter bukanlah sesuatu yang sepele. King Sui sudah terbiasa dengan ini. Lagi pula, dibandingkan dengan ukuran beberapa fosil dinosaurus dari kehidupan sebelumnya, perbedaannya seperti antara secercah kecil terhadap matahari dan bulan. Menjadi besar dalam ukuran tidak menjamin menjadi kuat. Makhluk ini memiliki tubuh harimau yang besar dan tubuhnya yang hitam pekat sepertinya memiliki cahaya hitam. Kepalanya yang besar adalah kepala naga yang tampak buas dan aura ganas yang dipancarkannya tampak seperti dari kedalaman neraka itu sendiri. Dalam legenda, Tigon neraka dan Cerberus keduanya adalah binatang buas yang kuat yang menjaga gerbang neraka. Tentu saja, apakah ini benar atau tidak adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para dewa. Ada atau tidaknya keberadaan seperti dewa pada awalnya juga merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh para dewa itu sendiri. Itu memiliki sosok yang tampak kuat dan tampaknya memiliki aura dominasi. Tubuhnya yang besar sedikit melengkung, seolah-olah akan berlari keluar untuk memberikan pukulan mematikan kepada musuh kapan saja. Sangat kuat. Melalui auranya, King Sui bisa merasakan bahwa Tigon neraka ini sangat kuat. Namun, setelah Dragon Slaying Beast mengeluarkan dua raungan rendah, kekuatannya jelas turun sedikit. Seolah merasakan perubahan pada kekuatannya, ia meraung dengan marah. Tubuhnya yang tegang tiba-tiba melesat keluar, sama seperti saat busur yang ditarik sepenuhnya dilepaskan. Neraka Tigon yang besar melesat ke arah King Sui dengan kecepatan kilat. Ekornya tersapu seperti cambuk saat berada di udara. Gemuruh. Gunung-gunung di sekitarnya memiliki puncaknya hancur. Ketika Tigon neraka bergerak, King Sui juga bergerak. Dia telah mengedarkan kekuatannya secara maksimal dan dia menyerang Golden Battle Halberd miliknya dengan kekuatan penuh. Saat ini, kekuatan King Sui tidak bisa diremehkan. Golden Battle Halberd membawa serangkaian bayangan emas besar dan bentrok dengan Hell Tigon.